Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Topik ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, tinggal bagaimana kita memahami tentang proses-proses yang terjadi ataupun proses-proses yang dilakukan di dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, langsung saja saya akan memulai dari pengertian terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Sebenarnya banyak sekali teori yang menjelaskan tentang manajemen pendidik ini. Banyak sekali pendapat-pendapat dari pakar-pakar manajemen terutama ya. Cuman dari kesimpulan saya dari berbagai bacaan yang sudah saya temukan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan proses bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan tersebut masuk, bertugas, dan purna tugas dari lembaga pendidikan. Jadi ada 3 hal ya. Pertama itu adalah bagaimana pendidik itu masuk ke lembaga atau kita sebut dengan rekrutmen. Nah, kemudian bagaimana pendidik itu bertugas atau ketika sudah masuk ke dalam lembaga pendidikan, dan yang ketiga adalah pemberhentian ataupun purna tugas. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, di dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu ada 3 hal yang perlu digarisbawahi sekali lagi. Yang pertama itu adalah rekrutmen, yang kedua adalah pembinaan pegawai setelah mereka masuk bekerja ya, dan yang ketiga adalah pemberhentian ataupun purna tugas. Jadi 3 hal itu yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, karena ini adalah manajemen begitu, maka tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu. Nggak mungkin kita membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan tetapi tanpa melalui berbagai tahapan-tahapan sebelumnya. Nggak mungkin, nggak bisa instan gitu loh. Nah, baik, pertama kita akan membahas tentang rekrutmen. Jadi di dalam merekrut pendidik ini banyak sekali sebenarnya yang dapat dilakukan oleh lembaga, dan yang biasa dilakukan itu ada 3. Misalnya pertama itu menyebarkan pengumuman, baik itu berbentuk brosur, kemudian majalah, bisa melalui koran, bisa media sosial lain-lain seperti Facebook, YouTube, IG, dan banyak lagi media yang dapat digunakan di dalam melakukan ataupun di dalam memberikan pengumuman kepada orang lain. Banyak sekali yang dilakukan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, yang perlu juga diketahui adalah bahwa untuk menyebarkan brosur, untuk membuat majalah, untuk membuat media sosial yang lain-lain itu juga butuh perencanaan sebelumnya. Nggak mungkin lembaga sekolah itu secara otomatis sudah punya media sosial, belum tentu. Secara otomatis sudah punya brosur, belum tentu. Jadi ada proses yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari manajemen, yaitu planning, perencanaan. Nah, kemudian yang kedua gitu, yang biasa dilakukan dalam proses rekrutmen itu adalah menentukan atau mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Nah,
persyaratan ini biasanya akan dicantumkan di dalam brosur yang akan kita sebar, ataupun di dalam majalah yang akan kita sebar, kemudian di dalam media sosial yang akan kita sebar. Jadi semua persyaratan, misalkan kualifikasi pendidik harus S1, itu juga harus disampaikan di dalam media yang akan kita gunakan. Entah itu harus umur maksimal 25 tahun misalnya, atau minimal 20 tahun misalnya. Nah, itu semua persyaratan harus sudah tercantum atau dicantumkan di dalam media yang akan kita gunakan untuk merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kenapa harus disampaikan di situ? Karena kalau tidak disampaikan, bisa jadi yang mau diterima itu guru PAUD, yang lamar adalah guru sejarah. Bisa jadi yang dibutuhkan itu adalah guru seni pendidikan anak usia dini, tetapi yang lamar adalah guru teknik informatika, sehingga tidak nyambung, tidak balance antara harapan dan kenyataan. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita melakukan perencanaan dengan matang. Saya jadi ingat pada perkataan di dalam manajemen itu, yaitu gagal dalam membuat perencanaan itu sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Jadi di sini memberikan arti bahwa betapa pentingnya perencanaan itu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga yang sering dipakai ataupun yang sering dilakukan di dalam rekrutmen itu adalah setelah mendapatkan pendaftar yang dianggapnya telah memenuhi persyaratan, maka tahap selanjutnya itu adalah menguji kompetensi yang dimiliki. Nah, jadi idealnya ketika para pendaftar itu sudah kita terima berkasnya, sudah ditentukan semua tanggal-tanggalnya, maka kita tinggal melakukan sebuah seleksi yang ketat. Kita bisa melakukan uji pada mereka, kita bisa tes wawancara, tes praktek mengajar dan sebagainya, supaya apa yang ada di berkas itu paralel dengan kompetensi yang dia miliki sebenarnya. Bukan hanya karena ijazahnya, tetapi memang dia itu betul-betul memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Jadi perlu diadakan yang namanya ujian ataupun tes gitu ya, bahasa agamanya dites terlebih dahulu supaya tidak mengecewakan di akhirnya. Nah, ini yang sering dilakukan biasanya oleh lembaga pendidikan ketika melakukan rekrutmen pendidik. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, maka yang kedua itu adalah kalau pertama tadi kan berbicara tentang rekrutmen. Nah, sekarang rekrutmen sudah selesai dilaksanakan dan kita sudah menemukan hasil siapa yang akan kita pilih untuk kita terima dan bergabung di organisasi ataupun dalam lembaga pendidikan. Nah, ketika sudah kita sudah menemukan siapa yang pantas, dan kita tinggal melakukan penugasan pada orang tersebut, pada pendidik tersebut, entah mau ditempatkan di bagian apa misalnya, atau mau ngajar bagian apa. Nah, sekarang itu adalah tahap pembinaan pegawai ataupun pengembangan SDM. Kenapa hal ini perlu kita bahas di dalam topik ini? Karena kita tahu dan kita harus sadar bahwa tidak semua pendaftar yang kita terima itu adalah orang-orang terbaik. Tidak semua orang yang kita terima itu adalah orang yang sempurna. Tentu mereka adalah terbaik di antara yang pendaftar.
tetapi belum tentu yang terbaik itu adalah yang sempurna. Nah, sehingga sekolah itu ataupun lembaga pendidikan perlu untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ataupun pembinaan pegawai. Apa biasanya yang sering dilakukan oleh lembaga ketika melakukan pembinaan pegawai? Misalnya, untuk mengembangkan kompetensi guru-guru itu bisa dilibatkan di kegiatan-kegiatan seminar, disuruh ikut dalam diklat, suruh ikut dalam kegiatan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi diri. Dan ini harus dilakukan oleh pihak sekolah dimanapun sekolah itu berada. Kemudian yang terakhir adalah kalau tadi perekrutan, yang kedua setelah masuk itu dilakukan pembinaan ataupun pengembangan sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Nah, teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan, mungkin kita berpikir bahwa untuk memberhentikan pendidik itu sangat mudah. Saya kira tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit ya, karena pembahasan kita ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana sistem administrasi yang ada di sekolah yang bukan negeri, bukan swasta sebenarnya, tetapi negeri gitu ya. Karena akan sangat ada perbedaannya ketika kita membahas manajemen pendidik dalam konteks lembaga swasta dan lembaga negeri gitu. Baik, kita mulai dari pertama. Jadi untuk memberhentikan pendidik itu kita tidak serta-merta langsung memberhentikan tanpa alasan, tetapi kita bisa memberhentikan seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu dengan beberapa hal. Pertama, karena memang sudah masuk pada waktunya pensiun. Nah, jadi kalau sudah masuk pada waktunya pensiun, maka kita akan mudah untuk memberhentikan seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan. Lalu muncul pertanyaan, ini sering muncul sekali. Ada di sebuah lembaga swasta guru yang umurnya sudah di atas 70, di atas 60, 70 ke atas, itu masih ada yang mengajar. Lalu bagaimana? Nah, jadi begini, kalau guru yang mengajar di sekolah swasta, maka SK-nya itu yang mengeluarkan adalah swasta. Maka SK yang mengeluarkan itu adalah yayasan. Nah, sehingga karena yang mengeluarkan SK mengajarnya adalah yayasan, maka yang berhak membayar, yang berhak memberhentikan itu semua ada, kebijakannya itu ada di pihak yayasan. Bahkan kepala sekolah yang notabene sebagai pimpinan itu tidak berhak untuk memberhentikan seorang guru ketika SK yang mengeluarkan itu adalah yayasan. Tidak bisa gitu. Paling mentok kepala sekolah itu hanya memberikan saran ataupun rekomendasi kepada pihak yayasan. Nah, bedanya apa? Begini, kalau guru yang diberhentikan oleh yayasan, maka mau sampai umur berapapun, selama yayasan itu masih butuh, selama guru tersebut masih dianggap memiliki masih berkompeten di bidangnya, masih sehat, masih bisa memberikan pengaruh yang besar, maka saya kira sah-sah saja ketika guru itu di usia yang sudah 70 ataupun 80 masih ngajar, itu hal yang biasa gitu. Nah, tetapi kalau di negeri tidak bisa, kita itu yang berstatus sebagai pegawai negeri itu punya aturan tersendiri. Ketika sudah sampai pada waktunya pensiun, maka harus pensiun. Kalau tidak pensiun, dia tidak akan digaji lagi. Makanya tidak boleh tidak, harus berhenti ketika sudah sampai pada waktunya. Persoalan mau mengabdi mungkin tidak harus di
sekolah tersebut, atau kalau mau di sekolah tersebut maka harus melalui proses yang berbeda ataupun perjanjian tertentu yang dilakukan dengan pimpinan sekolah. Tetapi kebanyakan kalau pegawai negeri ketika sudah sampai pada waktunya pensiun itu sudah tidak lanjut lagi untuk berkarir di lembaga pendidikan. Nah, yang kedua adalah karena penilaian kerja yang tidak baik. Sekali lagi, ini bukan hanya karena sekali berbuat kesalahan langsung diberhentikan, tidak ya, tetapi karena ini adalah akumulasi dari waktu ke waktu. Mungkin yang bersangkutan ini karena terlalu sering melanggar, terlalu sering tidak mencapai target yang diberikan, maka sehingga guru ini juga tidak jadi masalah untuk diberhentikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah karena permintaannya sendiri. Nah, ini juga banyak terjadi ya di lembaga pendidikan. Yang keempat itu karena melakukan perbuatan kriminal. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab yang bisa untuk dilakukan pemberhentian kepada pendidik ataupun tenaga kependidikan. Karena konsekuensinya itu adalah reputasi lembaga pendidikan ketika sudah berbuat kriminal. Dan yang terakhir adalah karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ini otomatis memang akan tidak bekerja lagi di lembaga pendidikan. Tetapi kalau untuk pegawai negeri ketika sudah meninggal dunia masih ada hal-hal yang perlu diurus, entah itu yang berhubungan dengan pensiunan, entah itu yang berhubungan dengan hal-hal lain yang dibutuhkan gitu. Mahasiswa yang sangat saya banggakan, mungkin cukup seperti ini perkuliahan kita pada hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.